Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan dan lembah hijau, ada sebuah hutan lebat yang dijuluki hutan larangan. Tidak ada seorang pun di desa yang berani menginjakkan kaki di sana, terutama saat malam tiba. Setiap kali matahari terbenam, penduduk desa sering mendengar senandung yang merdu, namun juga penuh misteri. Suara itu tidak hanya terdengar dari kejauhan, tetapi juga seakan memanggil, menggoda mereka yang penasaran untuk mendekat. Di desa itu, tinggal seorang gadis pemberani bernama Lestari. Di usianya yang baru 17 tahun, dia memiliki rasa penasaran yang luar biasa. Sejak kecil, Lestari sering mendengar cerita dari kakeknya tentang seorang wanita yang hidup di desa mereka puluhan tahun lalu. Wanita itu konon memiliki suara yang sangat merdu dan selalu menyenandungkan lagu-lagu indah. Namun, ia mengalami nasib tragis ketika suatu malam ia menghilang ke dalam hutan dan tidak pernah kembali. Penduduk desa percaya rohnya masih bergentayangan di hutan itu, menyenandungkan lagu-lagu yang dulu sering ia nyanyikan. Lagu yang konon penuh rasa rindu dan penyesalan. Malam itu, saat bulan sedang purnama, Lestari terbangun karena mendengar senandung samar dari arah hutan. Suaranya lembut, penuh emosi, seakan-akan membawa pesan tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau mendengarkan. Meski rasa takut menyusup dalam dadanya, rasa penasarannya begitu kuat hingga ia berjalan ke jendela dan menatap ke arah hutan yang terlihat gelap gulita. Angin malam menyapa wajahnya, membawa hawa dingin yang menggigilkan. Pagi harinya, Lestari menemui sahabatnya, Arman. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, dan Arman tahu bahwa Lestari sering terobsesi pada hal-hal misterius. Ketika ia menceritakan tentang senandung yang didengarnya, Arman justru menggelengkan kepala sambil berkata, "Lestari, kamu tahu kan cerita tentang hutan itu? Banyak orang yang mencoba mencari suara itu, tapi tidak pernah kembali. Ini bukan hanya mitos, ada hal-hal yang lebih baik kita biarkan menjadi misteri." Namun, Lestari merasa berbeda kali ini. Seakan ada kekuatan yang memanggilnya, membawanya untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik pepohonan tua itu. Malam berikutnya, setelah meyakinkan dirinya sendiri, Lestari mulai mempersiapkan diri. Ia membawa senter, seutas tali, dan sedikit bekal makanan. Hatinya berdebar, tetapi rasa penasarannya tak bisa dibendung. Ia menunggu malam tiba dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan bersemangat. Begitu malam tiba, Lestari melangkah perlahan ke arah hutan. Suara senandung itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih nyata. Suara itu seolah berbisik lembut di telinganya, mengundangnya untuk mendekat. Dengan hati yang berdebar-debar, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Angin malam mengibarkan rambutnya, dan daun-daun berdesir di bawah kakinya, menciptakan suasana yang mencekam. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas senandung itu terdengar. Rindang pepohonan menjulang tinggi di atasnya, membuat sinar bulan hanya mampu menembus sedikit di antara cabang-cabang. Bayangan-bayangan gelap berkelebat di sudut-sudut penglihatannya, menambah kecemasan yang mulai merayap dalam hatinya. Meski demikian, Lestari tetap berjalan mengikuti senandung itu. Di dalam kegelapan, Lestari mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia merasakan tatapan tajam dari berbagai arah, namun ketika menoleh, yang terlihat hanyalah bayangan pepohonan yang berdiri kokoh. Ia menguatkan hati dan melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya ia tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengah area terbuka itu, berdiri sebuah pohon beringin besar, dengan akar-akar yang menjalar seperti jari-jari yang mencengkeram tanah. Lestari merasakan aura misterius dari pohon itu, dan entah mengapa, senandung itu terdengar seolah-olah berasal dari dalam pohon tersebut. Ia mendekati pohon itu perlahan, memandangi setiap detail akar dan batangnya yang terasa kuno dan penuh misteri. Ketika Lestari mendekati pohon beringin itu, tiba-tiba senandung berhenti.
Keheningan yang aneh dan mencekam menyelimuti sekelilingnya. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seakan-akan sedang berada di antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba ia melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih berdiri di dekat pohon, membelakanginya. Rambut panjang wanita itu terurai, menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri dengan diam, membuat suasana semakin menegangkan. Lestari mencoba mendekati bayangan itu, namun sebelum ia sempat membuka mulut, wanita itu berbalik dan menatapnya. Wajahnya pucat, matanya kosong dan penuh kesedihan, sementara bibirnya bergerak pelan, seakan menyenandungkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Perasaan takut menyelubungi Lestari, namun kakinya seolah tak mampu berbalik. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya pelan namun senandungnya kembali terdengar, kali ini lebih dalam, seakan menyampaikan kesedihan yang mendalam. Di tengah ketakutannya, Lestari mendengar suara lain di belakangnya. Dengan cepat ia berbalik dan melihat Arman berdiri di sana. Ekspresi wajahnya penuh ketakutan, namun ia tetap berusaha menahan diri untuk menyelamatkan sahabatnya. Arman meraih tangan Lestari, berbisik, "Ayo pergi dari sini, Lestari." Meski hatinya masih penasaran, Lestari akhirnya menurut. Namun saat mereka berlari keluar dari area itu, senandung semakin keras dan seolah-olah mengejar mereka. Dalam kepanikan, mereka berlari semakin dalam ke dalam hutan, tersesat di jalan setapak yang dipenuhi daun-daun kering. Suara langkah kaki mereka terasa lenyap, dan di antara pohon-pohon terdengar tawa kecil yang lembut namun menakutkan. Lestari dan Arman merasa semakin terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak berujung. Lestari mulai putus asa dan hampir menyerah, namun Arman terus berusaha menyemangatinya. Dengan napas tersengal-sengal, mereka terus mencari jalan keluar, mencoba tetap tenang di tengah rasa takut yang menguasai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran tulisan kuno. Arman yakin bahwa ini adalah petunjuk untuk keluar dari hutan. Dengan sisa-sisa keberanian, mereka mengikuti arah yang ditunjukkan oleh batu tersebut. Senandung semakin lama semakin menjauh, hingga akhirnya benar-benar menghilang. Lestari dan Arman tiba di tepi hutan dengan tubuh lelah dan hati yang diliputi ketakutan. Ketika mereka menoleh ke belakang, sosok wanita berpakaian putih itu terlihat berdiri di batas hutan, melambaikan tangan perlahan dengan senyum misterius. Hutan larangan tetap menjadi misteri bagi desa, dan suara senandung itu terus terdengar, seolah-olah memanggil jiwa-jiwa penasaran untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pepohonan tuanya. Meski Lestari dan Arman berhasil keluar, bayangan malam itu tak pernah lepas dari ingatan mereka. Dan senandung itu, penuh emosi, akan selalu menjadi panggilan yang tak terjawab.